Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tes wawasan kebangsaan CPNS ya teman-teman. Ini part ke satunya. Oke, kita teman-teman coba kerjakan terlebih dahulu ya. Di sini nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah, memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Nasionalisme secara umum merupakan paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan harus dimiliki oleh setiap warga negara. Namun pada saat ini banyak ditemukan fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme. Hal ini disebabkan karena jawabannya adalah B ya teman-teman. Faktor yang menyebabkan pudarnya jiwa nasionalisme yaitu menganggap ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik saja. Harus globalisasi yang membawa pengaruh negatif. Pandangan sempit ini mengabaikan pentingnya kontribusi dalam bidang budaya, pendidikan, dan ekonomi untuk memperkuat identitas nasional. Selain itu, masuknya budaya asing melalui globalisasi seringkali membuat generasi muda tidak tertarik pada nilai-nilai luar negeri daripada menghargai warisan budaya lokal mereka sendiri. Oke, lanjut nomor 2. Ini seorang dari negara A memandang negaranya paling berdaya, kemudian memandang rendah orang dari negara lain. Ia membandingkan negaranya dengan negara lain dan merasa negaranya lebih baik dan menghina negara lain. Sikap tersebut merupakan contoh dari ini jawabannya adalah D ya teman-teman. Kita bahas dari opsi A. Untuk nasionalisme sendiri itu adalah paham yang mengutamakan kepentingan dan cinta terhadap bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme seringkali melibatkan perasaan kebanggaan terhadap identitas nasional, sejarah, budaya, dan tradisi, serta keinginan untuk melindungi kedaulatan dan kemerdekaan negara dari ancaman luar. Kalau egoisme yang opsi B ini adalah sikap atau perilaku yang mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain atau kelompok. Orang yang egois cenderung fokus pada keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain atau masyarakat secara umum. Kalau cultural lag itu adalah keterlambatan budaya ya. Yang opsi C adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kesenjangan atau keterlambatan antara perubahan teknologi atau materi dalam masyarakat dengan adaptasi sosial dan budaya yang diperlukan untuk mengimbangi perubahan tersebut. Ini sering terjadi ketika masyarakat lambat dalam mengadopsi norma-norma dan nilai-nilai baru yang sesuai dengan inovasi teknologi. Kalau yang D itu chauvinisme itu adalah bentuk nasionalisme yang ekstrim dan tidak rasional, ditandai dengan kebanggaan yang berlebihan terhadap negara atau kelompok sendiri, serta merendahkan atau memusuhi negara atau kelompok lain. Chauvinisme seringkali disertai dengan sikap agresif dan intoleran terhadap bangsa atau kelompok lain. Kalau opsi E ini etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang menilai kebudayaan, nilai-nilai, dan norma-norma kelompok sendiri sebagai yang paling baik atau superior dibandingkan dengan kebudayaan,
nilai, dan norma-norma kelompok lain. Orang yang etnosentris cenderung melihat dunia dari perspektif kelompok sendiri dan sering menganggap kebudayaan lain lebih rendah atau tidak sebaik kebudayaannya. Oke, lanjut nomor 3. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki batas-batas sebagai berikut, kecuali ini jawabannya adalah B ya. Batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila adalah sebagai berikut: stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme, mencegah perkembangan paham liberal, larangan terhadap pandangan yang ekstrim yang meresahkan masyarakat, penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus. Oke, lanjut nomor 4. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada kenyataannya, menjelang pemilu pilkada, banyak oknum-oknum calon yang melakukan kampanye dengan cara membagikan uang secara sembunyi-sembunyi. Hal ini menciderai nilai Pancasila yang menjadi dasar pemilu atau pilkada itu sendiri, karena ini jawabannya B ya teman-teman. Demokrasi kerakyatan diwujudkan dalam pemilihan baik presiden maupun wakil rakyat. Secara langsung, ia memungkinkan setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin mereka. Dengan demikian, setiap bentuk penyelewengan atau pelanggaran terhadap aturan pemilu atau pilkada tidak hanya menyalahi prosedur hukum, tetapi juga mengkhianati semangat demokrasi kerakyatan yang menjadi dasar dari sistem pemerintah kita. Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap sila keempat Pancasila yang mengandung nilai-nilai demokrasi kerakyatan. Sila ini menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, sehingga pelanggaran terhadap aturan pemilu atau pilkada secara langsung merusak prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Oke, lanjut nomor 5. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya yang diterapkan. Rehabilitasi sendiri merupakan hak presiden, yang mana dalam hal pemberian rehabilitasi presiden harus memperhatikan pertimbangan ini A ya teman-teman, sesuai dengan bab 3 pasal 14 UUD 45, yaitu presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Oke, lanjut nomor 6.
Malam itu dia melaksanakan sholat tahajud. Menurut EYD, kata yang bercetak miring harus ditulis. Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 7. Seorang kepala daerah yang juga anggota partai politik melakukan perjanjian dengan partai pendukungnya sebagai wujud loyalitasnya dengan membuat kebijakan yang berpihak dengan partai politiknya. Padahal beliau sudah disumpah dan dilantik jabatan. Menurut Anda, perilaku yang bertentangan dengan integritas adalah, ini jawabannya D ya teman-teman. Salah satu bentuk integritas adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Integritas ini mencerminkan komitmen untuk selalu mendahulukan kepentingan bersama serta menjaga keharmonisan dan kestabilan nasional yang menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dalam cara kerja sistem informasi nasional atau SIN, setiap individu wajib menghindari konflik kepentingan dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh atasan. Hal ini mencakup kewajiban untuk bertindak secara transparan, objektif, dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan publik dan tidak diselewengkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Oke, lanjut nomor 8. Oke, perumusan naskah proklamasi kemerdekaan dilakukan saat dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maeda. Teks proklamasi dirumuskan oleh 3 tokoh golongan tua, yakni Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Adapun naskah proklamasi kemudian ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, sebagaimana sesuai dengan usulan yang disampaikan Soekarni. Menurut Anda, berikut yang bukan arti penting dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini jawabannya adalah B. Proklamasi kemerdekaan bukanlah puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, melainkan langkah awal yang krusial menuju cita-cita besar bangsa. Sebuah bangsa benar-benar dikatakan merdeka jika telah berhasil mencapai tujuan dan cita-cita yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, perjuangan bangsa Indonesia harus terus berlanjut untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, di mana hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi, serta kesejahteraan dan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Pencapaian cita-cita ini memerlukan kerja keras dan komitmen dari seluruh elemen bangsa termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu untuk bersatu padu dalam membangun negara yang berdaulat, demokratis, dan berkeadilan. Oke, lanjut nomor 9. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada, ini jawabannya adalah E ya.
Pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang digawangi oleh kolonial Belanda sangat terbatas dan berlatar belakang Barat. Sistem pendidikan yang diterapkan lebih menekankan pada pengetahuan dan penekanan pada dan nilai-nilai Barat, sehingga kesesuaian terhadap nilai dan norma luhur masyarakat Indonesia menjadi terbatas dan kurang diperhatikan. Akibatnya, banyak aspek budaya dan kearifan lokal yang terpinggirkan dan tidak mendapat tempat dalam kurikulum pendidikan. Hal ini menyebabkan generasi muda Indonesia pada masa itu kurang mengenal dan menghargai warisan budaya dan nilai-nilai tradisional yang sebenarnya merupakan bagian penting dari identitas nasional mereka. Oke, lanjut nomor 10. Penjajahan yang kita alami sekarang ini bukanlah penjajahan dalam bentuk fisik dan kekerasan seperti pada masa lampau. Namun penjajahan yang kita alami kini adalah penjajahan secara halus, yang menyerang akal, pikiran, serta akhlak kita. Penjajahan ini juga berlangsung dengan cara yang lebih modern dan melibatkan dan akibatnya pun lebih besar dari penjajahan di masa lampau karena akal kita terjajah oleh ide atau pikiran yang liberalis, kapitalis, globalisasi yang tidak sesuai dengan tempatnya. Jika tidak waspada, tanah air akan terus dibanjiri oleh produk bangsa asing. Komitmen kebangsaan yang dapat diwujudkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah, ini jawabannya D ya teman-teman. Dengan menaikkan tarif bea cukai barang impor, pemerintah dapat membatasi masuknya barang impor yang berlebihan ke dalam negeri. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai penghalang bagi produk asing, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih memilih dan mengutamakan produk lokal, hingga dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Oke, lanjut nomor 11. Presiden dan MA punya hubungan ketika menjalankan aktivitas kenegaraan. Misalnya kalau terjadi uji peraturan perundang-undangan di bawah UU, membuat gerasi atau rehabilitasi, menetapkan hakim agung, dan ketika presiden mengucap sumpah presidennya. Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung memberikan pemulihan nama baik kepada seseorang yang disebut dengan, ini jawabannya B ya teman-teman. Pasal 14 UUD 1945 setelah perubahan menyatakan bahwa presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA serta memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR ya. Gerasi merupakan bentuk pengampunan atau keringanan hukuman dari presiden kepada terpidana. Sementara rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan atau nama baik seorang yang sebelumnya tercemar atau terpuruk akibat suatu peristiwa atau hukuman. Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai proses perbaikan atau pemulihan kondisi fisik dan mental individu yang mengalami cacat atau kerusakan akibat suatu kejadian, seperti pasien rumah sakit atau korban bencana, agar mereka dapat kembali menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Proses rehabilitasi ini mencakup berbagai upaya baik medis maupun sosial untuk memastikan individu tersebut dapat berfungsi secara optimal dan berkontribusi positif dalam kehidupan masyarakat. Ya, lanjut nomor 12.
Keberagaman menunjuk pada realitas sosio-kultural masyarakat Indonesia yang terdiri dari aneka macam suku, ras, agama, bahasa, budaya, dan lain-lain. Realitas itu tak dapat ditolak atau diingkari karena merupakan anugerah Tuhan. Ia hanya bisa diterima, diakui, serta disyukuri sebagai suatu pemberian berkah given. Siapapun tak akan bisa lari dari kenyataan tersebut. Ia merupakan sunnatullah atau keniscayaan yang berlaku bagi semua makhluk hidup di bumi. Berdasarkan narasi tersebut, pernyataan yang paling tepat untuk keragaman adalah C, teman-teman. Pernyataan ini sesuai dengan pendekatan yang mengakui dan menghargai keberagaman sebagai anugerah Tuhan yang tidak dapat ditolak atau diingkari. Hal ini mencerminkan sikap positif terhadap keragaman sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya yang harus diterima serta disyukuri oleh semua individu dalam masyarakat. Oke, lanjut nomor 13. Cinta tanah air adalah perasaan bangga juga memiliki sebuah wilayah tertentu. Rasa cinta tanah air sangat penting untuk dimiliki sejak kecil. Oleh karena itu banyak diadakan kegiatan dalam menunjang persatuan. Kegiatan yang dapat diselenggarakan untuk mempertemukan beberapa kebudayaan daerah yang ada di Indonesia melalui bentuk pentas budaya dan seni adalah dengan ini. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Festival kebudayaan merupakan salah satu cara efektif untuk mempertemukan dan mempromosikan berbagai kebudayaan daerah yang ada di Indonesia. Melalui festival ini, budaya dari berbagai suku, agama, dan budaya dapat berinteraksi, saling memahami, serta memperkaya apresiasi terhadap keanekaragaman budaya Indonesia. Oke, lanjut nomor 14. Setiap pengunjung akan berdecak kagum bila melihat keindahan Gunung Rinjani. Di sana kita dapat melihat lembah ngarai yang berkelok-kelok bagaikan akar pohon beringin yang menancap erat di permukaan tanah, dipayungi langit biru dan gumpalan-gumpalan awan. Gunung itu tampak kokoh menghijau dengan puncak yang berpasir. Pemerintah kian gencar mempromosikannya. Ide pokok paragraf tersebut adalah B ya teman-teman. Paragraf tersebut secara keseluruhan menggambarkan keindahan Gunung Rinjani, termasuk deskripsi tentang lembah dan ngarai yang berkelok-kelok, langit biru dengan gumpalan awan, serta pemandangan gunung yang kokoh dan hijau dengan puncak berpasir. Untuk nomor 15, silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, terima kasih.